Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiola Kainunisa dari STIS TMB Bandung Business School. Di sini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata pelajaran motivasi kewirausahaan, saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis. Tapi sebelum saya menjelaskan rencana bisnis yang saya jalani, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Radiola Kainunisa. Saya lahir di Bandung pada 11 April 2002. Golongan darah saya adalah O. Saya beragama Islam. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya pernah mengikuti ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah yaitu paskibra dan badminton. Saya melakukannya selama 3 tahun. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang diri saya. Nah, langsung aja kita langsung bahas ke materinya yang tadi rencana bisnis. Pada rencana bisnis ini terdapat penjualan produk. Nah, saya akan memberitahu apa sih yang saya jual. Pada rencana bisnis ini, saya menjual produk pasmina. Pasmina itu adalah hijab atau kerudung yang akhir-akhir ini sangat populer di kalangan remaja dan orang dewasa. Nah, motivasi dari mana sih saya memilih pasmina ini? Sebenarnya saya tidak terpaku oleh motivasi dari mana, karena sudah banyak pasmina atau hijab-hijab di luar sana yang sudah wow gitu ya, yang belinya juga udah banyak gitu. Saya cuman wirausaha baru yang menyukai hijab, dan saya ingin mencoba juga menjualnya kepada orang-orang yang menyukainya seperti saya. Lalu keunggulannya apa? Mungkin saya akan memberikan kualitas yang bagus dalam produk saya dari masalah kain. Mungkin saya akan mencari kain yang semaksimal mungkin nyaman untuk dipakai, atau mungkin seperti saya tidak begitu menyukai kain yang licin yang harus menggunakan ciput atau apa. Makanya saya lebih menyukai hijab yang benar-benar nyaman dipakai. Lalu perbedaan pasmina yang saya jual sama yang lain itu apa? Saya tidak memiliki perbedaan yang luar biasa, cuman mungkin dari masalah kainnya yang tadi saya sudah bilang. Lalu di sini saya akan terapkan logo produk saya. Nama produk atau logo nama produk saya itu adalah Radi Hijab. Nah, saya singkat menjadi Rajab. Nah, seperti ini logo Rajab saya. Jadi cuman R sama J aja. Lalu nah, terdapat target pasar. Nah, kita sebelum menjual produk pasti harus tahu dong mau kemana, ke siapa jualnya. Kalau kita melakukan atau menjual barang baju anak kecil, nggak mungkin kan kita target pasarnya untuk orang dewasa. Nah, seperti hijab saya. Nah, saya menjual hijab yang sudah kayak panjangnya itu satu ukuran, jadi 2 meteran. Nah, mungkin kalau saya targetin pasar ke anak kecil mungkin akan terlalu panjang, ya kan? Makanya saya target pasarnya itu hanya ke remaja dan orang dewasa. Tapi kalau misalnya anak-anak atau mau mungkin buat lomba, mungkin di belit-belit atau gimana, mungkin bisa saja dibeli. Tapi target pasar saya lebih mengutamakan remaja dan dewasa, karena saya melihat era pasmina hijab ini lebih banyak dipakai oleh remaja dan orang dewasa. Lalu nilai jual dan keunggulan produk. Nah, tadi kayaknya udah ya keunggulan produk. Lalu saya akan menjelaskan tentang nilai jual. Nah, nilai jual ini yang pertama menentukan strategi yang tepat. Tidak sedikit yang memilih untuk mengadakan biaya produksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun sebenarnya ketika kita menaikkan harga lebih tinggi ataupun lebih rendah dari pasaran, hal itu semua tergantung pada keadaan. Lalu yang kedua, terdapat memakai harga yang sudah ditentukan. Harga yang ditentukan atau harga yang direkomendasikan produsen untuk digunakan mengecer saat akan menjual produknya. Produsen pertama
kali mulai menggunakan MSRP untuk membantu membuat standar harga berbagai produk di beberapa lokasi dan pengecer. Lalu yang ketiga ada harga dalam partai besar. Beberapa toko yang menjual barang secara grosiran, paketan, atau bundling, contoh umum yang sering digunakan biasanya menjual kaos oblong, celana pendek, dan lain-lain. Sebuah penelitian yang meneliti efek produk bundling yang ditemukan pada hari awal mobile console Game Boy Nintendo. Ternyata pembelian lebih besar ketika produk tersebut dijual secara banyak atau bundling daripada ketika menjual produk secara satuan. Pengecer memakai strategi ini untuk membuat nilai yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah dan pada akhirnya dapat mendongkrak peningkatan volume pembelian. Nah, itu juga yang saya lakukan ketika saya menjual produk saya lebih mengumpulkan dulu berapa banyak orang yang akan memesan produk saya, lalu saya akan memesannya. Jadi itu akan lebih mendapatkan keuntungan untuk usaha saya. Lalu terdapat biaya produksi. Biaya produksi ini, proses produksi hijab fashion membutuhkan atau bahan untuk hijab mengukur berapa panjang yang biasa konsumen inginkan. Umumnya lalu dijahit sesuai ketentuan, bisa persegi 4 untuk kerudung segi 4 dan untuk pasmina persegi panjang. Setelah dijahit dan sudah rapi, hijab akan dikemas sesuai berapa pesanan pelanggan menggunakan plastik, pakaian dengan ditempel stiker ataupun kartu ucapan. Lalu pada proses produksi ini tentu saja membutuhkan biaya bahan baku, biaya tetap, dan lain-lain. Biaya bahan baku biasanya untuk hijab ini benang, jarum, dan kain. Untuk biaya tetapnya listrik, mesin jahit, dan air. Ketika usaha ini sudah besar, tentu saja akan ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini seperti saya sendiri untuk yang melakukan orderan dan ada asisten untuk menjahit beberapa hijab yang akan diproduksi. Lalu saya juga akan menjelaskan bisnis saya kenapa sih layak dan patut untuk didukung. Saya rasa bisnis ini semakin dikembangkan maka semakin bagus dan semakin banyak fashion yang lainnya. Dan ini termasuk hal yang baik khususnya untuk wanita muslim di dunia. Saya harap akan banyak didukung untuk hijab pasmina ini. Akhir atau startup, saya memulainya dengan beberapa pasmina, mungkin 100 hingga 150 ribuan, karena saya akan membeli pasmina ketika sudah ada yang memesannya. Jadi saya membutuhkan reseller juga. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.